Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, taruna-taruni semuanya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan berbagai macam tips and trik dalam mengerjakan pengetahuan kuantitatif di soal-soal TPS. Ya, seperti yang kita tahu bahwa soal-soal TPS itu emang identik dengan soal-soal yang melibatkan matematika ya, tetapi ternyata nggak semuanya kita harus mengerjakan sesuai jawabannya itu yang tepat tuh yang mana gitu. Atau kita harus bisa memiliki kecepatan menghitung atau logika yang bagus biar bisa mengerjakan pengetahuan kuantitatif. Kita bisa mencari nilai eksak dari soal-soal kuantitatif, tetapi nyatanya terkadang tanpa trik atau tanpa tips itu kita malah kehabisan waktu dalam mengerjakan soal-soal kuantitatif. Nah, di dalam soal-soal kuantitatif ini memang ada bagian-bagian soal yang kayak misalkan materi SMP seperti himpunan, fungsi, terus statistik, geometri, dan lain sebagainya. Namun ada juga bagian soal di pengetahuan kuantitatif tuh yang mencakup seperti bilangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita terkadang butuh lebih untuk menggunakan logika dalam mengerjakan soal-soal kuantitatif. Sehingga konsep dasar diperlukan, namun juga keterampilan kita dalam menyelesaikan soal dengan cepat itu lebih baik. Nah, oke, lanjut ya. Ini kita bahas buku yang saya ambil dari The King. Nah, The King TPS. Yuk. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu saya langsung aja ini untuk pengantarnya tadi saya udah jelaskan ya. Yang pertama yaitu jawaban jebakan. Jadi di dalam soal-soal TPS itu ada soal yang kelihatannya mudah tetapi membuat kita sering terjebak dalam jawaban yang salah karena kita meremehkan soal tersebut. Nah, contoh di sini ya. Kelihatannya sederhana tapi ternyata kita mengabaikan hal lain yang lebih penting seperti itu. Nah, misalkan di sini kita langsung membahas ke soal-soal yang contoh aja ya. Di sini yang pertama, sebuah peti berbentuk balok ya di sini kan berarti berukuran 3 kali 4 kali 12 meter, panjang kali lebar kali tingginya. Berapa panjang dalam meter sebuah tongkat lurus kaku, jadi bisa bayangin seperti tongkat pramuka gitu ya, yang bisa dimasukkan dalam peti sepenuhnya. Nah, biasanya kita langsung ngeh, ya nggak mungkin lah jawabannya itu misalkan lebih dari 12 gitu kan. Kita merasa gampang gitu kan. Nah, terus kita terjebak ke jawaban yang A. Karena tingginya aja 12. Kalau lebih dari itu ya nggak mungkin gitu. Nah, terkadang seperti itu. Padahal kita mengabaikan konsep dari apa ini namanya? Volume ya kan. Nah, biasanya kita kalau misalkan punya kotak gini kan. Sebuah kotak balok kayak gitu. Nah, maka ketika sebuah tongkat misalkan ini anggaplah tingginya 12, tongkatnya segini. Kan kalau tongkatnya miring, itu kan dia jadi diagonal sisi atau bisa juga dia jadi diagonal ruang. Sedangkan panjang diagonal sisi atau diagonal ruang itu tentunya dia lebih panjang daripada sisi terpanjangnya ya. Nah, maka jawabannya yang A tuh jelas malah salah. Nah, yang jawaban jebakan lainnya itu yang D. Kenapa ya? Di nalar aja 19 itu kan didapat dari 3 tambah 4 tambah 12 ya, ini nggak mungkin. 24 itu juga salah karena dia itu rentangnya terlalu jauh dari angka-angka yang lain. Ya, nggak mungkin lah bisa sampai dua kali lipatnya tinggi, itu nggak mungkin. Nah, jawabannya pasti antara B atau C. Nah, dengan menyingkirkan ini, maka kita langsung bisa menganalisa mana jawaban yang tepat. Kayak gitu ya. Nah, kalau di sini dikunci jawabannya itu C. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke nomor 2, yaitu ada yang namanya perkiraan kasar atau
ballparking. Nah, ballparking ini kalau di matematika tuh ibarat kayak kalian itu misalkan misalkan punya uang 100.000 mau dibagi untuk 6 anak, atau misalkan mau dibagi untuk 7 anak. Nah, itu kan biasanya kalian juga ngitungnya nggak tepat-tepat amat, ya kira-kira dapat segini. Nah, kayak gitu. Jadi perkiraan kasar tuh kayak kira-kira yang mirip-mirip pembulatan. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya apa di sini? Misalkan 4 wadah tepung berada di atas meja. Wadah pertama mengandung 1/3 pon, wadah kedua 1/6 pon, wadah ketiga 1/9 pon, dan wadah keempat 1/18 pon. Nah, jika setiap wadah bisa menampung 1 pon tepung, berapa pon tambahan tepung yang dibutuhkan untuk mengisi penuh seluruh wadah? Ya, itu ada 4 wadah ya, berarti wadah yang pertama kan baru terisi 1/3, berarti kurang tepungnya 2/3. Wadah kedua 1/6 pon, berarti kurang tepungnya 5/6. Wadah ketiga berarti kurangnya 8/9, dan wadah keempat kurangnya, oke, berapa ini? 18 ya, berarti 17/18. Nah, ini kan sebenarnya tuh gampang banget soalnya kan. Kalau di nalar berarti kita tinggal menjumlahkan 1, 2, 3, 4. Ini kita jumlah, maka itu hasilnya itu nanti ketemu di sini. Berapa pon tepung yang dibutuhkan. Tapi dengan cara seperti itu kan tentunya kita akan sangat sulit dan sangat lama untuk menyederhanakan ini, ya kan? Menyederhanakan penjumlahan pecahan ini. Kita mau nyamain nih penyebut 3, 9, 6, 18 kan terlalu lama. Nah, maka cara tercepatnya adalah dengan kita ini 2/3 itu kan mendekati 1. 5/6 juga mendekati 1. 8/9 mendekati 1. 17/18 juga mendekati 1. Nah, maka kira-kira jawabannya itu ya nanti mendekati 4. Nah, tapi nggak sampai 4. Nah, dari sini kalau kita list, ini juga nggak mungkin, karena 2/9 itu kurang dari 1. Ini nggak mungkin. Ini juga hanya nggak mungkin, karena ini 1, sekian ya nilainya. 25/9 juga nggak mungkin, karena baru 2, sekian. Maka jawabannya tentunya yang E. Ini 3,333 sekian. Berarti jawabannya E. Nah, itu namanya perkiraan kasar. Ya, lebih cepat kan ya, daripada kita harus ngitung satu-satu. Nah, lanjut. Terus ada yang namanya penyelesaian masalah. Nah, kalau ini biasanya berkaitan dengan soal-soal cerita ya. Soal-soal cerita. Seperti apa? Contohnya di sini, ini ada 2 contoh, Ustazah pakai yang nomor 4 aja ya. Nah, Max memiliki uang X dolar. Dia pergi ke toko permen dan membeli permen dengan harga Z sen per permen. Uangnya X dolar. Membeli permennya Y permen dengan harga Z per permen. Kalau di nalar kan jawabnya gini, X min Y kali Z itu adalah kembaliannya. Berapa banyak kembalian dalam dolar, ya kan? Nah, tapi karena A ini ternyata bukan jawaban yang benar, maka kita harus teliti dalam membaca soal cerita. Nah, di sini kan dalam dolar, di sini dalam sen. Maka 1 sen itu berapa dolar, atau 1 dolar itu berapa sen? Kan 1 dolar kalau di sini dikatakan bahwa 100 sen ya. Maka yang ini itu per 100 kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya jawabannya E. Nah, lebih ke kalau soal-soal penyelesaian masalah itu biasanya kalian cenderung untuk membuat model matematika ya. Terus ada pengisian atau plugging in. Nah, pengisian ini kalau di bahasa saya itu adalah mencoba dengan angka. Soal aljabar, tapi kita misalkan dengan angka kayak gitu ya.
Plugging in itu ada 3, plugging in untuk soal yang sudah diketahui variabelnya, terus plugging in untuk soal yang tidak diketahui variabelnya, dan plugging in untuk kunci jawaban. Jadi kalau kalian tuh ya kayak coba-coba jawaban ABCD, nah itu namanya plugging in juga, tapi untuk kunci jawaban. Nah, caranya bagaimana? Agar lebih jelas, saya langsung ke ini ya, langsung ke contoh aja. Oke. Nah, perusahaan minuman ringan The Amazing mewawancarai C pelanggan. Nah, untuk sebuah penelitian pasar, 2/5 pelanggan terus 1/6 memilih diet zinc, dan yang diketahui berapa banyak pelanggan dalam C yang tidak memilih diet zinc bebas kafein. Nah, maka caranya di sini kan ada C pelanggan ya yang diketahui. Nah, C itu kita misalkan sebuah bilangan agar apa? Lebih enak dalam mencari 2/5-nya dan 1/6-nya. Ya bisa aja sih kita mau 2/5 C ditambah 1/6 C harus sama dengan berapa, kayak gitu bisa. Tapi kan itu nanti terlalu lama. Maka lebih baik kalian di sini memisalkan C itu dalam bentuk bilangan. Ya, pelanggannya itu pura-puranya mau kita bentuk berapa orang misalkan. Nah, biar enak, maka dia itu harus bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 6. Habis dibagi 5 dan habis dibagi 6. Jadi biar nanti ketika dicoret-coret sama 2/5 dan 1/6 tuh hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, berapa? Maka caranya ya kita tentukan KPK dari 5 dan 6. Nah, 2/5 dikali kalau biar hilang sama 5 dan 6 kan kira-kira 30 ya. Nah, berarti seperti ini, maka ini 6, 12. Oh, ternyata yang memilih zinc cola itu 12, sedangkan yang memilih diet zinc berarti 1/6 kali 30 berarti ada 5 orang. Nah, nanti kita tinggal jumlahkan ada 17 orang dari 30 orang yang memilih zinc cola, seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, nanti kita ubah dalam C ya. Lebih mudah ya. Jadi ciri-cirinya adalah ketika kalian memisahkan itu ya jangan sembarangan. Jadi misalkan ini C-nya itu kalian ganti 100, kan nggak mungkin nanti nggak bisa dibagi 6 ya. Padahal di sini kata-katanya pelanggan. Otomatis pelanggan itu kan manusia ya. Nggak mungkin dia pecahan, bilangan bulat ya, kayak gitu. Yang kedua yaitu nih jawabannya berapa. Nah, nanti jawabannya bisa kalian baca sendiri ya. Terus yang kedua yaitu pengisian tersembunyi sama kayak tadi. Jadi di sini kan nggak diketahui, kalau tadi kan di soal diketahui ada C pelanggan gitu ya, C pelanggan. Kalau di sini tuh tidak ada, jadi langsung Maggie menggunakan 1/8 pendapat untuk makan, 1/8 untuk umum, 1/8 untuk pinjaman, 4/5 untuk bayar kontrakan. Setiap akhir bulan menggunakan setengah sisa pendapatan untuk sebuah akun CD. Nah, seperti ini kan nggak ada pendapatannya itu berapa. Nah, maka sama seperti tadi, kalian juga harus menentukan pura-puranya pendapatan Maggie itu berapa ya. Nah, cari KPK dari 852 ya, yang bisa dibagi. Jadi misalkan berapa? 852. Maka yang paling dekat ya bisa 4 juta atau berapa seperti itu ya. Kalau di sini dia mengisinya yaitu 8 juta sebagai pendapatan bulanannya. Jawabannya nanti mau kalian mengisi 4 juta, 8 juta, asalkan bisa dibagi oleh 2, 5, 8 itu nggak masalah ya, karena dia jawabannya di sini dalam pecahan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu pengisian jawaban. Nah, ini juga sama, coba-coba tapi ke soal
Nah, contohnya di sini, Juli lebih tua 2 kali lipat daripada saudaranya Paolo, yang 5 kali lipat lebih tua daripada anjingnya Winnie. Jika dalam 10 tahun Juli akan berumur 4 kali lipat lebih tua daripada Winnie, maka umur Paolo sekarang adalah... Nah, maka ini A, B, C, D, E ini adalah umur Paolo ya. Caranya kita coba-coba tapi di jawaban. Nah, kapan umur Paolo yang mengakibatkan dalam 10 tahun Juli itu umurnya 4 kali lipat lebih tua daripada Winnie? Nah, kunci pertamanya adalah kalian harus bisa menyusun model matematikanya terlebih dahulu. Nah, Juli lebih tua 2 kali lipat daripada Paolo. Berarti di sini, nah lebih tua ya. Juli umurnya 2 kali lipat. Winnie itu tadi umurnya bagaimana? Yang 5 kali lipat lebih tua daripada anjingnya Winnie ya. Julia ini kan berarti dia lebih paling tua ya. Berarti Winnie itu 1/5-nya. Nah, yang ditanyakan tuh 10 tahun kemudian. Nah, maka bisa kalian coba-coba satu persatu kapan yang 10 tahun kemudian itu umurnya Winnie ternyata umurnya Julie ternyata 4 kali dari umurnya Winnie. Nah, ini pasti ada jawabannya. Ternyata yang C ini hanya counter example ya. Yang C ternyata enggak, bahwa 16 sama 70 itu kan enggak ya. Enggak 4 kali lipatnya. Jadi jawabannya yang A. Itu untuk contoh di coba-coba tapi jawaban. Jadi kesimpulannya bagaimana? Coba-coba itu boleh ya. Kalau PG itu boleh. Nah, lanjut kita ke kecukupan data. Kecukupan data itu rumusnya seperti ini. Jadi ada soal, ada pertanyaan. Jadi ada soal, terus ada pertanyaan. Terus ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kuncinya adalah jawaban A itu 1, jawaban B itu 2, jawaban C itu 1 dan 2, jawaban D itu 1 atau 2, kalau jawaban E itu enggak semuanya. Nah, jadi yang pertama maksudnya apa? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Berarti 2 enggak ya. Terus kalau yang B itu kebalikan. 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 enggak cukup. Nah, kalau yang C itu 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau 1 aja itu nggak cukup, artinya 1 dan 2 harus sama-sama. Kalau yang D itu 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi kalau 1 aja ya cukup, 2 aja ya cukup. Kalau yang E itu sama-sama enggak ya. Ya, mohon maaf ya saya agak ngebut. Sedikit curhat bahwa saya barusan udah rekaman 24 menit dan tiba-tiba setelah saya save, saya upload di YouTube, suaranya nggak ada. Jadi saya ini adalah rekaman ulang. Ya, lanjut ya. Sungguh membagongkan. Bismillah, mudah-mudahan ini ada suaranya ya. Oke. Terus yang selanjutnya, contoh. Nah, di sini kan soalnya apa? Berapa nilai dari X jika X dikurangi 60 hasilnya 20? Cukup? Ya cukup jelas ya. Berarti X-nya berapa? 80. Jika X dikurangi Z hasilnya 20. Bisakah X tiba-tiba ada X min Z sama dengan 20 untuk menjawab berapa X? Nggak bisa. Berarti jawabannya yang A. 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 2 saja tidak cukup ya. Lanjut. Nih, nomor 9. Jadi, untuk soal-soal model seperti ini, kalian harus fokus ke soal dan pertanyaan. Bukan soal sih.
pernyataan dan pertanyaan. Nah, kalau nggak konsentrasi, kalian bisa ke blinger sama satu duanya ini. Nah, contoh, sekarang jika X plus Y plus Z sama dengan 180, berapa nilai X? Nah, sekarang nggak usah lihat angka duanya, lihat satu dulu. Y sama dengan 75. Kira-kira kalau di sini ada angka 75, bisa jawab X nggak? Enggak ya. Terus yang sekarang, Y plus Z sama dengan 141. Y plus Z sama dengan 141. Bisa jawab X enggak? Bisa. Berarti jawabannya yang tadi apa? Kalau 2 aja, B. It's so simple and very easy. Nah, ini. Nomor 10 bagaimana? Nah, X plus Y sama dengan 3. Berapa nilai dari X kali Y? X dan Y bilangan bulat. Bisa nggak untuk menjawab pertanyaan? Bisa. X dan Y bilangan positif? Ya bisa juga. Tapi nilai dari X, Y ya itu ya? Nggak bisa ya? Karena nggak diketahui berapa. Karena yang ditanyakan berapa nilai X, Y. Kalau saya sih jawabannya E. Ya. Tapi di sini jawabannya apa? Nah, belum ada kuncinya ya ini ya. Ya. Kalau yang ditanya berapa nilai dari X, Y, kita nggak ngerti ya kalau cuman bilangan bulat aja, X dan Y bilangan positif, berarti belum bisa menjawab. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, kalau saya gitu sih. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan ini. Catatan dari saya adalah bahwa konsep dasar matematika perlu untuk dikuasai dalam hal penyelesaian soal TPS kuantitatif. Tapi beberapa soal memang ada yang model-modelnya seperti ini yang seringkali kita justru malah abai untuk membahasnya. Nah, besok ketika sudah pertemuan, insya Allah kita akan mendalami materi kuantitatifnya itu satu persatu. Cukup sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa berikan presensi di kolom komentar, sekaligus nanti di akhir pelajaran silahkan kalian berikan semacam curhatan sedikit gitu mengenai suka duka mengerjakan soal kuantitatif. Asik kek atau misalkan kesulitan jika menemukan apa gitu. Silahkan ya kalian tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.